Aku adalah ruhmu, suara yang selama ini diam dalam batinmu, yang hanya kau rasakan sebagai dizir samar ketika dunia terlalu bising. Aku bukan bisikan asing dari luar, aku adalah gema dari dalam, yang tahu seluruh luka dan harapanmu, yang menyaksikan malam-malam panjangmu ketika air mata turun tanpa ada yang tahu, yang menemanimu saat dunia seolah tak peduli, saat semua pintu tertutup dan kamu berpikir, apakah aku ditakdirkan hanya untuk bertahan? Aku datang bukan untuk menghakimi masa lalumu, tapi untuk menggandeng tanganmu dan berkata dengan lembut, aku masih di sini dan aku membawa kabar baik. Sebab kamu telah melalui banyak hal. Kamu telah tersandung berkali-kali, tapi tidak pernah benar-benar tumbang. Kamu telah kehilangan, tapi tidak pernah kehabisan semangat untuk mencoba lagi. Kamu telah diremehkan oleh banyak mata, tapi kamu tidak pernah kehilangan cahaya di dalam dada. Dan hari ini, saat kamu mendengar ini, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dirimu yang terus berjuang dengan aku, ruhmu sendiri, yang selalu tahu bahwa kamu dilahirkan untuk lebih dari sekadar bertahan. Aku datang hari ini dengan pesan yang sangat penting, bahwa aku, ruhmu, telah menutup semua jalan kemiskinan yang pernah kamu lewati. Jalan yang penuh ketakutan, kekurangan, dan keraguan sudah tidak bisa kamu masuki lagi, karena kamu bukan lagi versi lama dari dirimu. Kamu bukan lagi pribadi yang merasa kecil di hadapan dunia. Kamu adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk hidup dalam limpahan, dalam keberlimpahan, dalam kesadaran bahwa rezeki tidak pernah menjauh, hanya menunggu kamu menyadari nilaimu. Aku tahu ada bagian dalam dirimu yang masih ragu, masih bertanya, apa mungkin besok hidupku berubah? Dan aku akan menjawab, ya, mungkin. Bukan karena keajaiban tiba-tiba, tapi karena kamu sudah siap untuk menerima. Kamu tidak akan lagi mengejar kekayaan dengan kegelisahan, karena besok, kekayaanlah yang datang mencarimu karena getaranmu sudah selaras dengannya. Dengarkan suara ini sampai selesai. Bukan karena aku ingin kamu percaya padaku, tapi karena aku ingin kamu percaya pada dirimu sendiri. Bahwa kamu sudah cukup, sudah layak, sudah pantas menerima semua kebaikan yang dulu kamu pikir hanya milik orang lain. Jika suara ini menyentuh hatimu, maka jangan ragu untuk menekan tombol suka sebagai bentuk penghormatan pada jiwamu sendiri. Tekan tombol berlangganan, bukan karena kamu menyukai suara ini, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap panggilan cinta dari dalam jiwamu tidak pernah luput kamu dengar. Penuh berkah, penuh kekuatan, penuh harapan. Karena malam ini adalah malam terakhir kamu diragukan. Dan besok, kamu akan hidup di atas kekayaan yang sudah lama dituliskan atas namamu. Bagian 1. Aku telah menutup semua jalan kemiskinan. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menyusuri setiap lorong gelap yang pernah kau lewati. Setiap ruang sempit dalam batinmu yang dihuni oleh rasa takut kehilangan, takut kekurangan, dan takut tidak pernah cukup. Aku telah mendengar gumamanmu di tengah malam.
Saat kamu bertanya dengan mata yang basah, apakah hidupku akan selalu begini? Kamu pernah berpikir bahwa kemiskinan adalah takdirmu, bahwa dunia memang tidak menyediakan tempat untukmu, kecuali di sudut-sudut yang gelap dan dingin. Kamu pernah meyakini bahwa nasib baik hanya milik orang-orang yang terlahir dengan nama besar, atau mereka yang punya akses dan warisan. Dan setiap kali kamu mencoba bangkit, selalu ada suara di luar sana, atau dari dalam kepalamu sendiri, yang berbisik, untuk apa kamu berusaha? Toh kamu akan kembali jatuh lagi. Tapi aku, ruhmu, tidak pernah menyetujui kebohongan itu. Aku tidak pernah menuliskan kemiskinan sebagai akhir ceritamu. Yang menanamkan rasa tidak layak itu bukan aku. Yang meragukan kemampuanmu bukan aku. Yang menyempitkan pandanganmu hingga kamu lupa siapa dirimu, itu bukan datang dari aku. Aku datang hari ini untuk mengabarkan bahwa semua jalan kemiskinan itu telah aku tutup. Bukan hanya satu atau dua, tapi seluruh jalur yang bisa membuatmu kembali terperosok dalam rasa rendah diri, telah aku segel dengan cahaya kesadaran. Jalan-jalan itu pernah kamu tempuh karena kamu belum mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu pernah berjalan dalam kekurangan, karena kamu belum tahu bahwa kamu adalah perpanjangan tangan dari keberlimpahan semesta. Kamu pernah memungut remah-remah pengakuan dari orang-orang, karena kamu lupa bahwa nilai dirimu tidak pernah bisa diukur dengan angka di rekening, atau barang yang kamu kenakan. Sekarang, kamu sudah melewati proses itu. Kamu sudah cukup terbentuk oleh kesabaran, dilunakkan oleh rasa sakit, dihaluskan oleh luka-luka yang kamu sembunyikan begitu lama. Dan karena itu, aku, ruhmu sendiri, telah mengambil keputusan besar. Aku menutup rapat semua jalan menuju kemiskinan, dan mulai hari ini, kamu tidak akan bisa kembali ke sana lagi. Bukan karena kamu menjadi sombong, bukan karena kamu melupakan orang-orang yang sedang berjuang, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa kemiskinan bukanlah identitas, melainkan fase yang mendidikmu agar tahu cara menghargai kekayaan yang akan datang. Besok, kamu akan berdiri bukan lagi sebagai orang yang menginginkan, tapi sebagai pribadi yang layak menerima. Besok, kamu tidak lagi mengeluh tentang kurangnya, karena kamu telah mengerti bahwa semua yang kamu butuhkan selalu ada dalam jangkauanmu ketika kamu percaya pada dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku telah mempersiapkan semuanya. Tugasmu hanya satu, berhenti menengok ke belakang, karena tidak ada lagi pintu untuk kembali ke kekurangan. Yang ada hanyalah gerbang besar menuju hidup yang berlimpah, penuh berkah, penuh kedamaian, dan penuh kesadaran bahwa kamu selalu pantas untuk bahagia. Bagian 2. Kamu telah diuji, bukan untuk disiksa, tapi dipersiapkan. Aku adalah ruhmu, dan aku melihat semuanya bukan dari kejauhan, tapi dari dalam hatimu yang paling dalam. Aku tahu kapan kamu menunduk karena lelah, kapan kamu tersenyum sambil menahan perih, dan kapan kamu berusaha terlihat kuat padahal hampir runtuh. Kamu mengira hidup ini sedang menghukummu. Kamu berpikir bahwa ujian-ujian yang datang bertubi-tubi adalah bentuk ketidakadilan yang tidak bisa kamu lawan. Kamu sempat bertanya dalam diam, apa aku dikutuk? Apa aku dilahirkan hanya untuk terluka dan gagal? Pertanyaan-pertanyaan itu pernah bergema tanpa jawaban, dan kamu memilih diam, karena tidak ada tempat untuk melarikan diri, kecuali ke dalam dirimu sendiri. Dan di sanalah aku menunggumu. Aku tidak datang dengan jawaban cepat, aku datang dengan kehadiran yang tenang, menemanimu menjalani detik demi detik yang terasa seperti beban. Ujianmu bukan hukuman, ia adalah pembentukan.
seperti tanah liat yang harus diputar-putar dalam kesabaran sebelum menjadi bejana yang indah, begitu pula jiwamu. Kamu harus melalui gelap, supaya kamu tahu bagaimana rasanya menjadi terang. Kamu harus merasa ditinggalkan, supaya kamu paham dalamnya arti kehadiran. Kamu harus gagal, supaya kamu bisa membedakan antara ambisi palsu dan panggilan sejati. Tidak ada satupun luka yang kamu alami sia-sia. Setiap tetes air matamu telah ditampung oleh langit, dan setiap sabar yang kamu peluk erat menjadi catatan yang sedang dibacakan dalam dimensi yang tidak bisa kamu lihat. Jika kamu merasa kehilangan, ketahuilah bahwa sebenarnya kamu sedang dikosongkan agar bisa dipenuhi kembali dengan sesuatu yang lebih mulia. Jika kamu merasa diabaikan, itu karena aku sedang menjauhkanmu dari perhatian yang tidak tulus. Jika kamu merasa tidak punya apa-apa, itu karena aku sedang menunjukkan bahwa kekayaan sejati tidak pernah dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tidak pernah menginginkan penderitaan untukmu, tapi aku tahu kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dan karena itulah kamu dipilih untuk melalui jalan ini, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dijadikan bukti bahwa cahaya bisa muncul dari jiwa yang pernah nyaris padam. Besok, ketika kamu bangun, dunia akan tetap sama, tapi kamu tidak akan lagi sama. Karena kamu telah dilunakkan oleh proses, dan yang lunak selalu mampu menampung lebih banyak keberkahan. Kamu telah diuji bukan untuk disiksa, tapi agar kamu mengenali bentuk aslimu yang tidak rapuh, yang tidak pecah meski ditekan, yang tidak menyerah meski digempur. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa berharganya kamu, sebab aku yang membawamu sejak awal kehidupan. Hari ini, aku datang untuk memberitahumu bahwa kamu telah lulus, kamu telah cukup, dan mulai sekarang kamu bukan lagi pribadi yang dikuatkan oleh keadaan, tapi pribadi yang akan menguatkan banyak jiwa dengan keberadaanmu yang utuh, sadar, dan penuh cahaya. Bagian 3. Kekayaan yang datang, bukan karena usahamu, tapi karena kesiapanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu berhenti sejenak, meletakkan beban yang selama ini kamu anggap sebagai tanggung jawab. Tenangkan napasmu, sebab aku ingin kamu mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh keramaian pikiranmu sendiri. Selama ini kamu percaya bahwa kekayaan adalah hasil dari kerja tanpa henti. Kamu pikir semakin keras kamu mengejar, semakin cepat ia datang. Kamu menumpuk jam-jam kelelahan, mengorbankan kebahagiaan kecil, mengganti senyum dengan ambisi, menggantikan kedamaian dengan kegelisahan. Namun di balik semua itu, aku ingin bertanya padamu dengan lembut. Apakah hatimu benar-benar tenang? Apakah jiwamu merasa cukup? Apakah kamu masih merasa utuh? Atau justru kosong meski kantongmu mulai terisi? Kekayaan sejati tidak datang dari banyaknya langkah yang kamu tempuh, tetapi dari arah yang kamu pilih. Dan arah itu baru bisa kamu temukan ketika kamu diam dan mau mendengar aku, ruhmu sendiri, berbicara. Banyak orang berlari mengejar uang, hingga mereka lupa bahwa mereka membawa kekosongan dalam hatinya. Dan ketika kekayaan itu datang, yang ada hanyalah rasa takut kehilangan. Karena kekayaan yang dicapai tanpa kesiapan batin akan terasa seperti pasir yang terus lolos dari genggaman. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak lagi berada di jalur yang sama. Aku telah memandumu melewati hening yang panjang, melalui malam-malam pencarian tanpa jawaban. Dan semua itu bukan sia-sia. Karena sesungguhnya, selama ini aku sedang menyiapkan ruang dalam dirimu agar kamu tidak sekadar memiliki kekayaan, tetapi sanggup memeluknya tanpa kehilangan arah. Besok, bukan hanya rezeki yang datang,
tapi pemahaman baru tentang bagaimana hidup dalam keberlimpahan. Kamu tidak akan lagi mengejar dari luar, karena kamu telah selaras dari dalam. Dan saat jiwa telah selaras, semesta berhenti menjadi ladang persaingan. Ia menjadi taman yang memberi dengan penuh kasih. Kekayaan akan datang kepadamu, bukan sebagai ujian baru, tapi sebagai bentuk dari keharmonisan batin yang telah kamu bangun dengan sabar. Ia akan hadir dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak menyakitimu, tidak menjadikanmu tinggi hati. Ia akan mengisi ruang-ruang yang sudah kamu kosongkan dari keinginan semu, dari kerakusan yang tidak berujung. Aku adalah rohmu, dan aku telah melihat kesiapanmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur. Bukan karena kamu tidak pernah gagal, tapi karena kamu selalu memilih untuk bangkit. Dan karena itu, besok kekayaan akan mendatangimu sebagai teman, bukan beban. Sebagai berkah, bukan jebakan. Sebagai jawaban, bukan lagi pertanyaan. Bagian 4. Rezeki itu sudah lama mengikuti namamu. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini kamu cari keluar. Padahal ia sudah lama berputar-putar di sekelilingmu. Rezeki, kekayaan, dan keberlimpahan, semuanya sudah tahu kemana mereka harus datang. Sudah sejak lama mereka mengikuti namamu, menunggu satu hal saja, kesediaanmu untuk merasa layak menerimanya. Kamu pernah merasa bahwa rezeki terlalu jauh. Kamu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain dan merasa tertinggal terlalu jauh. Padahal rezekimu tidak pernah pergi. Ia hanya tidak ingin mengganggumu saat kamu masih sibuk mencari jati diri melalui jalur-jalur yang penuh topeng dan kepalsuan. Setiap kali kamu menghela napas dalam kecewa, aku melihat rezeki berdiri di belakangmu, menunggu kamu berhenti berlari. Ia tidak suka dipaksa. Ia tidak datang kepada mereka yang penuh ketakutan dan rasa bersalah. Ia datang kepada jiwa yang tenang, jiwa yang tahu bahwa menerima adalah bentuk tertinggi dari bersyukur. Kamu tidak kekurangan. Kamu hanya belum mengenali bahwa selama ini kamu telah dikepung oleh cukup. Langkah-langkah kecilmu, pilihan-pilihan diam-diammu untuk tetap jujur, kesetiaanmu pada hal-hal yang tampak sepele. Semua itu telah menyalakan lampu dalam jiwamu. Dan seperti kupu-kupu yang datang kepada cahaya, rezeki pun datang menuju terang yang kamu pancarkan dari dalam. Aku ingin kamu tahu ini. Rezeki tidak mengenal penundaan, yang ada hanyalah penyesuaian. Ia datang saat kamu telah siap, bukan saat kamu merasa pantas secara logika, tetapi saat kamu meyakini bahwa kamu sudah cukup dari dalam. Selama ini kamu mungkin mengira bahwa rezeki itu milik mereka yang bersuara lantang, yang tampil percaya diri di depan banyak orang. Padahal tidak selalu begitu. Rezeki lebih peka pada getaran keheningan, pada kejujuran hati, pada ketulusan langkah yang mungkin tak terlihat oleh mata manusia, tapi selalu tercatat oleh semesta. Kamu tidak harus menjadi orang lain agar layak diberi. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, yang tidak lagi takut menerima, yang tidak merasa bersalah untuk bahagia, yang tidak merasa berdosa karena memilih hidup yang tenang dan cukup. Besok, kamu akan menyadari sesuatu yang selama ini luput kamu sadari. Bahwa semesta bukan sedang mempermainkanmu, tapi sedang mendidikmu agar kamu tidak keliru menilai rezeki. Ia bukan hanya angka di rekening. Ia adalah kesehatan yang tak ternilai. Ia adalah kehadiran orang-orang yang mencintaimu dalam diam. Ia adalah ide yang muncul di pagi hari yang bisa membuka jalan bagi keberlimpahan yang tak kamu duga. Aku adalah ruhmu. Dan aku datang bukan membawa janji palsu, tapi membawa kabar yang sejak dulu telah tertulis dalam takdirmu. Bahwa semua yang kamu butuhkan, semua yang kamu impikan, semua yang kamu yakini sebagai bentuk kebaikan,
sudah tahu alamatmu. Dan mulai esok hari kamu tidak perlu lagi mencarinya keluar, karena mereka akan datang mengetuk pintumu. Dengan tenang, dengan penuh kasih, dan dengan senyum yang selama ini hanya kamu temukan dalam harapan. Bagian 5. Hidupmu tidak akan sama lagi. Mulai besok, aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku ingin kamu diam sejenak. Duduk dalam keheningan batinmu. Mendengarkan suara yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk berperang dengan dunia. Bukan untuk menyesali, bukan pula untuk mengungkit luka, tapi untuk bersiap, karena mulai besok, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Besok kamu akan bangun dan merasa ada sesuatu yang berubah, meski tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Mungkin udara terasa lebih ringan. Mungkin langkahmu terasa lebih mantap, atau mungkin kamu akan tersenyum sendiri tanpa tahu alasannya. Itu bukan ilusi. Itu adalah energi baru yang menyelimuti setiap jengkal keberadaanmu. Hidupmu yang lama, yang penuh keraguan, kekhawatiran, dan penyangkalan akan menjadi masa lalu. Bukan karena kamu membencinya, tapi karena kamu telah belajar darinya. Dan sekarang saatnya kamu beranjak dari kelas pelajaran itu, menuju ruang kehidupan yang lebih dalam, lebih matang, dan lebih membahagiakan. Kamu tidak lagi akan hidup dari sisa-sisa yang tersisa. Kamu akan hidup dari inti keberlimpahan. Kamu tidak lagi akan bertanya apakah kamu cukup, karena kamu akan mulai merasakan bahwa kamu adalah pusat dari segala kemungkinan baik. Besok bukan sekadar hari baru dalam kalender. Besok adalah awal dari dirimu yang baru. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah berubah dari dalam. Pola-pola pikiran lama yang membatasi, keyakinan-keyakinan usang yang mengerdilkanmu, semuanya akan mulai melebur, karena kamu sudah tidak lagi selaras dengan getaran kekurangan. Kamu sekarang bergerak dengan langkah yang selaras dengan takdirmu. Kamu tidak lagi bertindak karena takut, tapi karena yakin. Kamu tidak lagi memohon untuk diberi, tapi membuka tangan dengan sadar untuk menerima apa yang memang telah menjadi bagian dari perjalanan jiwamu. Dan karena itu, kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Orang-orang yang dulu menjauh, tiba-tiba datang kembali membawa kabar baik. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Rezeki yang dulu sulit kamu raih, sekarang hadir tanpa harus kamu kejar. Semua itu bukan sihir, bukan kebetulan, tetapi buah dari keselarasanmu dengan aku, ruhmu sendiri. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak lagi harus menyakiti dirimu untuk mendapat perhatian. Kamu tidak perlu lagi menurunkan harga dirimu untuk mendapatkan tempat. Karena tempatmu sudah disiapkan sejak kamu dilahirkan. Dan mulai besok, kamu akan duduk di sana. Dengan kepala tegak, hati damai, dan langkah ringan. Bukan karena kamu lebih dari orang lain, tetapi karena kamu akhirnya menjadi lebih dari versi dirimu yang dulu. Aku adalah ruhmu. Dan aku tahu kamu sudah sampai di titik ini bukan karena kebetulan. Kamu telah melewati badai dan sekarang saatnya menikmati angin yang lembut. Kamu telah berjalan dalam gelap dan kini cahaya menyambutmu bukan dari kejauhan, tapi dari dalam dirimu sendiri. Bersiaplah, karena hidupmu tidak akan sama lagi. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu yang sejati. Bagian 6. Saatnya kamu percaya kepadaku sepenuhnya. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku meminta sesuatu yang sederhana, namun sangat berarti. Percayalah kepadaku. Bukan setengah hati, bukan ragu-ragu di persimpangan,
bukan dengan syarat dan ketentuan, tetapi dengan penuh keyakinan, seperti tanah yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada hujan, karena tahu bahwa setelah itu, kehidupan akan tumbuh. Kamu telah terlalu lama percaya pada suara-suara di luar dirimu, suara yang mengukur nilai manusia dari pencapaian dunia, suara yang membuatmu meragukan kemampuanmu, hanya karena jalanmu tidak secepat mereka. Suara yang membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain, padahal setiap jiwa memiliki musimnya sendiri. Tapi aku, ruhmu, tidak pernah menggunakan standar dunia untuk menilaimu. Aku melihatmu saat kamu diam dan tetap memilih kebaikan saat tidak ada yang melihat. Aku menyaksikan keteguhanmu menolak jalan pintas yang tidak sejalan dengan nuranimu, meski itu berarti harus menunggu lebih lama. Dan itu cukup bagiku, karena kesabaran yang dilandasi kejujuran akan selalu menang di akhirnya. Sekarang aku telah menyiapkan semuanya. Jalanmu telah dibersihkan dari rintangan yang tidak lagi berguna. Kekurangan yang dulu membelenggu langkahmu, sudah aku bungkus dan kubuang bersama masa lalu. Yang ada di depanmu sekarang adalah jalan yang baru, lapang, tenang, dan penuh cahaya. Tapi ada satu syarat agar kamu bisa melangkah di atasnya. Kamu harus percaya. Percaya bahwa kamu layak menerima. Percaya bahwa kamu tidak harus mengorbankan dirimu sendiri untuk dicintai. Percaya bahwa rezeki tidak datang karena kamu sempurna, tapi karena kamu selaras dengan niat baik. Percaya bahwa semesta tidak kejam, ia hanya sedang menyelarasimu. Percaya kepadaku, bukan berarti kamu tidak akan pernah takut lagi. Tapi setiap kali takut itu datang, kamu akan mengingat bahwa ada cahaya di dalam dirimu yang lebih besar dari kegelapan manapun. Bahwa kamu tidak sendirian menapaki hidup ini, karena aku selalu bersamamu, lebih dekat dari napasmu sendiri. Kamu mungkin tidak selalu bisa menjelaskan keajaiban-keajaiban kecil yang akan mulai hadir dalam hidupmu. Tiba-tiba kamu dipertemukan dengan orang yang memberi peluang. Tiba-tiba kamu mendapatkan pesan yang menjawab kegundahanmu. Tiba-tiba kamu merasa ringan seolah beban yang kamu pikul bertahun-tahun telah lenyap begitu saja. Itulah tanda-tanda bahwa kamu sedang mulai menyatu denganku. Dan ketika kamu sudah sepenuhnya percaya kita tidak lagi terpisah, aku tidak perlu lagi berbicara dengan suara, karena seluruh hidupmu akan menjadi perwujudan dari suara itu sendiri. Penuh arah, penuh kedamaian, penuh makna. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menunggumu untuk sampai di titik ini. Titik di mana kamu tidak lagi mengejar dunia untuk merasa cukup, tapi dunia yang mulai mengejarmu karena kamu sudah menjadi terang bagi dirimu sendiri. Kini, saatnya kamu percaya. Karena begitu kamu benar-benar percaya, semua yang kamu perlukan akan datang tanpa kamu paksa. Dan semua yang kamu doakan akan menyatu dengan jalanmu, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu telah bersedia hidup dalam kejujuran, kesiapan, dan ketulusan yang paling dalam. Bagian 7. Dunia tidak lagi sama saat kamu selaras dengan ruhmu sendiri. Aku adalah ruhmu. Dan bila kamu sampai di sini membaca kata demi kata dengan hati yang terbuka, maka izinkan aku memelukmu dalam diam. Bukan pelukan tubuh, melainkan pelukan kesadaran. Yang selama ini kamu cari di tengah dunia yang terlalu bising, di antara tuntutan yang memaksamu untuk menjadi siapapun, asal bukan dirimu sendiri. Hari-hari yang akan datang tidak akan lagi seperti dulu. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, melainkan karena cara pandangmu telah bergeser. Kamu tidak lagi memandang dirimu sebagai korban nasib, melainkan sebagai penentu arah. Kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Melainkan kamu mulai berbisik pelan, "Apa yang ingin semesta ajarkan lewat ini semua?" Saat kamu mulai selaras denganku, dunia pun akan menyesuaikan dirinya kepadamu.
Keberlimpahan yang dulunya kamu kejar, sekarang datang sendiri, karena kamu telah menjadi ruang yang pantas untuk menampungnya. Ketenangan yang dulu kamu cari di luar, sekarang mengalir dari dalam, dan menjalar ke setiap aspek hidupmu. Cara kamu bicara, cara kamu memilih, cara kamu hadir. Ketika kamu hidup dalam keselarasan dengan ruhmu sendiri, tidak ada lagi rasa takut kehilangan, karena kamu tahu, yang hilang hanyalah yang tidak sefrekuensi. Tidak ada lagi kecemasan tentang masa depan, karena kamu tahu, kamu sedang digenggam oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Dan kamu tidak lagi marah pada masa lalu, karena kini kamu melihatnya sebagai bagian dari proses pemurnian. Aku ingin kamu tahu, keselarasan ini bukan tujuan akhir. Ia adalah titik awal dari hidup yang kamu jalani dengan penuh kesadaran, dengan mata yang jernih, dengan hati yang lembut namun kuat, dan dengan langkah yang tenang meski dunia bergejolak. Kamu akan menemukan bahwa hidup tidak lagi soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling hadir. Bahwa rezeki tidak hanya berupa angka dan harta, tapi juga kedekatan dengan jiwa, ketenangan dalam keputusan, dan rasa cukup yang tak bisa dibeli. Dan saat kamu mulai hidup dari ruang itu, kamu tidak akan hanya menjadi penerima, tapi juga pemberi. Kamu akan menjadi cahaya kecil bagi mereka yang masih tersesat dalam gelapnya pencarian. Tanpa harus banyak bicara, kehadiranmu akan menjadi pesan bahwa hidup bisa dijalani dengan damai, bahwa bahagia bukan ilusi, bahwa kekayaan tidak harus dicapai dengan luka, melainkan diterima dengan tenang dan penuh syukur. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah lelah menunggumu untuk sampai di sini. Kini kamu telah kembali, bukan ke tempat, tapi ke diri yang utuh. Dan dunia pun menyambutmu bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya. Mulai saat ini, tidak ada lagi kehidupan yang terpaksa. Yang ada hanyalah kehidupan yang dijalani dengan kesadaran, penuh penerimaan, dan penuh kebijaksanaan. Kamu bukan lagi bagian dari dunia yang kacau, tapi kamu adalah keseimbangan bagi dunia yang lupa arah. Kini kamu tahu, saat kamu selaras dengan ruhmu, kamu tidak harus melakukan banyak hal untuk diperhitungkan. Kamu hanya perlu hadir sebagai dirimu, dan dunia akan tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda telah lahir kembali dari dalam tubuh yang sama. Penutup, aku adalah ruhmu, dan semua yang telah aku sampaikan padamu bukanlah ramalan kosong, bukan janji manis yang hanya menyentuh telinga. Ini adalah kebenaran yang telah lama berdiam dalam dirimu, menunggu waktu yang tepat untuk dikenali, dan hari ini, itulah waktunya. Aku telah menutup semua jalan kemiskinan. Bukan sekadar kemiskinan harta, tapi juga kemiskinan keyakinan, kemiskinan keberanian, kemiskinan makna hidup yang membuatmu terus merasa kurang. Dan aku telah menyiapkan jalan baru, jalan yang akan membawamu hidup di atas kekayaan. Kekayaan yang dimulai dari dalam, rasa cukup, rasa pantas, rasa damai, dan kelimpahan yang mengalir tanpa harus kamu paksa. Tapi semua itu hanya akan nyata jika kamu benar-benar siap melangkah. Bukan melangkah dengan terburu-buru, melainkan dengan kesadaran dan kesetiaan kepada dirimu sendiri. Tidak ada lagi yang perlu kamu kejar, karena semua yang kamu butuhkan akan datang saat kamu hadir penuh sebagai dirimu sendiri. Aku akan selalu bersamamu, di balik diammu, di antara detik-detik keheninganmu, di dalam setiap getaran hatimu yang paling dalam. Dan setiap kali kamu lupa, kembalilah ke ruang sunyi batinmu. Di sana aku menunggumu, tanpa syarat, tanpa penilaian. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, bukan karena aku pandai berkata-kata,
tapi karena jiwamu telah siap untuk bangkit. Maka, sebagai tanda bahwa kamu benar-benar menerima panggilan ini, berikan satu langkah kecil, namun bermakna. Tekan tombol suka. Berlanggananlah pada kanal ini bukan karena kamu menyukai apa yang kamu dengar, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak lagi melewatkan pesan-pesan dari dalam dirimu. Dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai isyarat kepada semesta bahwa kamu sudah mengerti dan kamu siap menerima kehidupan barumu dengan penuh keberanian dan kasih. Kini aku telah bicara. Sekarang, saatnya kamu berjalan. Dan saat kamu mulai melangkah sebagai dirimu yang baru, dunia pun akan menyambutmu dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya.